Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nilo Anggrini dengan NIM 859042534 dari UPBJJ Denpasar. Video kali ini saya akan mempresentasikan tentang modul 1 KP1 yang berjudul Ciri-ciri makhluk hidup tentang gerak pada tumbuhan. Tujuan dari praktikum gerak pada tumbuhan kali ini, yang pertama, untuk mengamati gerak seismonasti, yang kedua, untuk mengamati gerak niktinasti, dan yang ketiga adalah untuk mengamati gerak geotropisme negatif pada tumbuhan. Nah, sebelum kita melakukan praktikum, kita akan membahas yang pertama tentang landasan teori. Iridibilitas atau yang lebih dikenal dengan kemampuan makhluk hidup dalam menerima dan merespon rangsangan, di mana rangsangan yang dimaksud ialah berupa cahaya, panas, dingin, bau dari gas, sentuhan gravitasi, rasa, dan yang lain. Contoh pada tumbuhan yang memiliki biji, biji tersebut memungkinkan untuk sementara waktu. Namun, jika terjadi perubahan pada lingkungan, baik itu ditanam, terkena air, atau terkena cahaya matahari, maka biji tersebut akan mulai bertunas dan dalam beberapa waktu akan tumbuh menjadi tumbuhan yang lebih kompleks. Nah, respon terhadap rangsangan juga dapat berupa bentuk gerak pada tumbuhan, seperti yang terjadi pada tumbuhan putri malu. Apabila terkena sentuhan, maka akan memberikan respon berupa gerak yang terjadi pada daun putri malu akan terkuncup. Nah, respon terhadap rangsangan dalam bentuk gerak tumbuhan juga dapat berupa gerakan yang disebabkan karena pengaruh sinar matahari atau yang lebih dikenal dengan fototropisme. Ini adalah alat dan bahan untuk praktikum seismonasti dan niktinasti. Yang pertama, alat dan bahan yang kita perlukan adalah buku panduan yang di dalamnya berisikan panduan-panduan kita dalam melakukan praktikum kali ini. Nah, ini adalah bagian yang akan kita lakukan hari ini. Kemudian, yang kedua ada kotak hitam yang akan kita gunakan. Selanjutnya ada penggaris, ada pulpen, ada lembar pengamatan, dan yang terakhir adalah stopwatch dari handphone yang akan kita gunakan. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan pada putri malu dengan sentuhan yang pelan, di mana yang berpengaruh hanya satu daun putri malu saja. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan dengan gerakan yang sedang untuk menyentuh putri malunya, di mana terlihat beberapa daun mulai mengalami reaksi yang juga pelan, namun semuanya terkena. Dan yang ketiga, kita dengan gerakan kasar di mana semua terkena daunnya. Selanjutnya adalah percobaan video niktinasti, di mana kita melihat mula-mula putri malu yang hidup di alam bebas. Daunnya cerah dan juga daunnya tidak mengkuncup sama sekali. Nah, setelah kita masukkan kotak, kita akan melihat dan menunggu dalam waktu 30 menit apakah reaksi yang terjadi. Nah, setelah 30 menit, kita akan membuka kotak hitam tersebut. Kita bisa melihat bahwa daun putri malu semuanya terkuncup yang ada di dalam kotak dan berwarna lebih gelap, sedangkan di sekitarnya masih tumbuh seperti biasa dengan daun yang segar dan bermekaran. Nah, hasil percobaan gerakan seismonasti yang pertama, jenis sentuhan pelan. Saat disentuh, tumbuhan putri malu bereaksi dengan sangat lambat. Bahkan, daun yang disentuh saja yang bereaksi. Sisanya masih bermekaran tanpa pergerakan apapun. Kemudian yang kedua, jenis sentuhan sedang, di mana saat disentuh daun putri malu dengan kecepatan yang sedang sudah mulai terlihat reaksi terhadap sentuhannya, di mana beberapa daun di sekitarnya mulai menguncup. Dan yang ketiga, jenis sentuhan kasar, di mana saat disentuh dengan kecepatan kasar, daun putri malu langsung menguncup dengan cepat karena terjadi pergerakan yang cepat dan juga kasar, sehingga beberapa daun di sekitarnya juga mengalami reaksi yang sama.
Selanjutnya adalah hasil percobaan dari pengamatan gerakan niktinasti, di mana ada dua hal yang kita lakukan. Yang pertama, tumbuhan putri malu pada tempat terang dan tumbuhan putri malu pada tempat yang gelap. Mula-mula, putri malu di tempat yang terang, semua daun putri malu bermekaran dan berwarna cerah. Kemudian reaksi selama 30 menit kemudian, semua daun putri malu masih mekar dan juga berwarna sangat cerah. Nah, untuk percobaan yang kedua, kita menggunakan tumbuhan putri malu dengan tempat yang gelap. Mula-mula, semua daun bermekaran dan berwarna yang cerah, namun saat mengalami sentuhan karena ditutup dengan menggunakan kotak hitam, semua daun di sekitarnya menjadi kuncup sementara. Reaksi selanjutnya, setelah 30 menit kita menunggu, daun putri malu yang berada di sekitar kembali cerah, namun daun putri malu yang berada di dalam kotak hitam menjadi berwarna lebih gelap dan semua daunnya tertutup karena pergerakan dan efek dari kotak hitam tersebut. Selanjutnya adalah alat dan bahan dari gerakan geotropisme negatif, di mana yang kita butuhkan adalah biji kacang merah secukupnya, kemudian ada 2 pot untuk tempat kacang merah tersebut yang berisikan label A dan juga label B. Kemudian air putih secukupnya, kemudian ada lembar pengamatan dan juga alat tulis yang akan kita gunakan dalam pengamatan kali ini. Mula-mula, yang kita lakukan pada percobaan geotropisme negatif adalah mengambil wadah yang berisikan label A dan juga label B. Kita akan masukkan tanah ke masing-masing tempat tersebut. Terus ini adalah biji kacang merahnya dan juga air secukupnya. Nah, yang pertama kita akan mulai juga dari salah satu label, yaitu label A. Kita akan masukkan tanah ke dalamnya. Kemudian kita akan memasukkan 3 biji kacang merah ke dalamnya. Kemudian kita akan berikan sedikit air. Dan kita akan campurkan tanah kembali untuk menutup biji kacang merah tersebut. Nah, kita isikan air kembali untuk memastikan bahwa tanaman cukup untuk mendapatkan air. Selanjutnya, kita berikan hal yang sama pada label berikutnya. Nah, berikut adalah hasil pengamatan geotropisme negatif. Ada jenis spot A dan juga jenis spot B. Kita akan mulai dari jenis spot A terlebih dahulu. Hari pertama, tumbuhan dalam kondisi tinggi yang sama. Sudah tumbuh tunas dan memiliki batang dan juga daun. Jadi dari praktek sebelumnya, kita telah membuat dan menanam biji kacang merah. Ketika dia sudah tumbuh dengan ukuran yang sama, kita mulai penelitian dari hari pertama. Selanjutnya, hari kedua pada tumbuhan pot A tetap mengalami pertumbuhan sedikit demi sedikit ke arah vertikal. Begitu juga di hari ketiga masih melakukan hal yang sama. Nah, hari keempat, tumbuhan sedikit kembali tumbuh seperti vertikal, kemudian batang mulai membesar. Hari kelima, hari keenam, sampai dengan hari ketujuh, tumbuhan tetap tumbuh ke atas, ke arah matahari, di mana diikuti dengan perubahan daun yang makin melebar dan batang yang semakin membesar.
Kemudian pot B itu kita letakkan secara horizontal, di mana hasil pengamatan hari pertama, batang, daun, arahnya masih sama, yaitu berbentuk horizontal. Kemudian hari kedua juga masih belum terjadi perubahan. Hari ketiga, batang pohon sudah mulai terlihat sedikit lekukan menuju ke arah matahari. Kemudian hari keempat, hari kelima masih tetap terlihat bahwa ada lekukan. Hari keenam dan hari ketujuh sudah jelas terlihat bahwa daun berbelok menuju arah dari cahaya matahari. Berikut adalah beberapa dokumentasi yang diambil dari percobaan geotropisme negatif, di mana gambar pertama itu adalah saat kacang merah sudah mulai bertunas. Kita tunggu beberapa minggu sampai dengan kedua tumbuhan, baik itu di pot A dan juga pot B, memiliki ketinggian yang sama. Kemudian pot A kita tetap letakkan secara vertikal, pot B kita letakkan secara horizontal. Setelah beberapa waktu pengamatan yang kita lakukan, pot A tetap pada posisinya vertikal menuju cahaya matahari. Yang berubah adalah pada pot B, di mana yang kita letakkan awalnya secara horizontal, dan daun serta batangnya juga horizontal, namun dalam beberapa waktu tumbuhan pada pot B mengalami lekukan pada batangnya, di mana daun menuju cahaya, dan foto selanjutnya sudah terlihat jelas bahwa pot A dan pot B tetap tumbuh ke arah vertikal walaupun ditempatkan secara horizontal. Pembahasan dari percobaan gerakan seismonasti, yaitu percobaan untuk meneliti gerakan seismonasti dalam percobaan tersebut dilakukan pada tumbuhan putri malu dengan melakukan percobaan dengan merangsang melalui sentuhan dengan 3 irama yang berbeda, yaitu pelan, sedang, dan juga kasar. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa hasil kuat dan lemahnya rangsangan tergantung dari kecepatan gerak yang diterima dan direspon dari tumbuhan putri malu tersebut. Pembahasan yang kedua yaitu tentang gerakan niktinasti. Percobaan untuk penelitian gerakan niktinasti dilakukan pada tumbuhan putri malu dengan dua kondisi yang berbeda, di mana kondisi terang dan juga kondisi gelap, dengan hasil yang membuktikan bahwa cahaya matahari mempengaruhi respon terhadap gerak tumbuhan tersebut. Selanjutnya adalah pembahasan tentang praktikum geotropisme negatif, di mana percobaan untuk penelitian geotropisme negatif yang dilakukan pada tumbuhan kacang merah mendapatkan hasil bahwa tumbuhan akan bergerak menuju rangsangan yang berupa cahaya matahari atau yang lebih kita kenal sebagai fototropisme. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam praktikum ciri tumbuhan, gerakan pada tumbuhan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya haturkan para Mas Santi Om, Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.